ayo. Yang lagi di jalan. Ini benar-benar ini ya, ujian mental. Ini benar-benar ini. Pandra, barokah habis lebaran, lebaran. Jangan spoil. Lebaran ketupat. Jabret! Ya, jabret! Walaupun sempat ditangkap, tapi kemudian dia dengan tenang mampu kembali mengarahkan bola dan sempat membuat kita deg-degan karena bolanya melaju ke atas tapi tetap masuk ke dalam gawang. Iya ampun, siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Muncul nih satu lagi pengamat, Akmal Marhali. Pengamat sepak bola Akmal Marhali mengkritik gaya permainan timnas Indonesia U17 yang dinilai monoton dan tidak menerapkan prinsip total football. Menurutnya, Nova Arianto seharusnya belajar dari Patrick Kluivert yang berhasil menguasai dan menerapkan taktik total football dengan efektif. Akmal percaya bahwa dengan pendekatan tersebut, timnas U17 bisa lebih dinamis dan bervariasi dalam permainan, serta lebih siap menghadapi tantangan di level internasional. Jadi Bung Akmal menilai Coach Nova sekarang yang sedang berjuang bersama tim U17 di kualifikasi Piala Asia dan menang melawan Korea dengan skor 1-0 itu terlalu Sinteyong. Padahal sudah menang 1-0. Lihat kemarin timnas senior melawan Australia berlagak mau menyerang dan tes total football malah dibantai. Nah, giliran pakai taktik bertahan dan menyerang menang tuh lawan Bahrain. Apa itu total football? Nih, lihat. 90 menit digempur habis-habisan sesuai prediksi saya menang 1-0. Nggak penting itu menguasai pertandingan, ball position ala Coach Justin. Udah nggak penting. Yang penting Sintayong. Biarin aja nungguin lagi orang yang komen Sintayong mulu kagak move on, bodo amat. Yang penting Indonesia menang 1-0, tinggal satu kemenangan lagi kita lolos ke sistem gugur, berarti lolos ke Piala Dunia. Target Coach Nova berhasil. Nanti lawan Afghanistan, lawan Yaman, wah itu mau udah gampang banget lah. Yang pertama lawan Afghanistan menang 10-0, lawan Yaman menang 17-0. Indonesia mulus lolos ke Piala Dunia. Sementara itu mantan pelatih timnas Indonesia U17, Fakhri Husaini, menyoroti perubahan regulasi di Piala Asia U17 2025 yang dinilainya membuka jalan lebih lebar ke Piala Dunia. Ia menyebut format baru ini lebih ringan dibandingkan saat dirinya masih melatih tim nasional kelompok umur. Sekarang, untuk masuk Piala Dunia U17 itu lebih mudah dibandingkan dengan dulu saat saya masih jadi pelatih. Kalau memang dari dulu regulasinya seperti itu, pada saat saya melatih, saat itu kita sudah bisa bermain di Piala Dunia U17, ujar Fakhri. Kalian udah pada lihat berita ini, boy? Sang pelatih terbaik di PON, karena juara PON, yaitu adalah Maharaja Fakhri Husaini. Mengatakan kalau misalnya lolos ke Piala Dunia U17 sekarang, itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan era ketika dia jadi pelatih timnas U17. Apakah iya, boy? Mari kita bahas. Biasain, boy ya, biasain deh. Kalau misalnya ada statement, yang dilihat itu poin yang disampaikan, boy. Jangan lihat siapa yang ngomong. Jangan lihat dengan mata amarah ya, mata kebencian. Di sini Fakhri Husaini itu bilang, saya berharap Nova bisa jeli dalam melihat peluang ini karena regulasinya lebih mudah. Jadi harusnya timnas Indonesia itu bisa lolos ke Piala Dunia U17. Kita sedikit flashback ke timnas U16 zaman Bagus Kahfi dan kawan-kawan, boy. Terakhir mereka itu bisa lolos ke babak 8 besar dan harus bertemu dengan Australia, tapi harus tunduk 3-2. Di tahun 2018, yang bisa lolos ke Piala Dunia di Peru waktu itu adalah semifinalis atau 4 besarnya doang. Di mana timnas U16 di zaman itu berhasil menjadi juara grup. Di match pertama berhasil mengalahkan Iran. Kalian ada yang nonton pertandingan itu, boy? Kalau gue sih masih ingat ya. Dan seri 2 kali lawan India sama Vietnam. Jadi yang dimaksud mudah di sini bukan mudah lawannya, bukan. Setiap lawan pasti sulit, namanya udah kompetisi begini kan. Tapi mudah secara regulasi. Karena pasalnya untuk Piala Asia U17 kali ini, kuota lolos ke Piala Dunia U17 itu ada 8 tim untuk Asia. Waktu zamannya Doi itu cuma 4 tim. Jadi menurut gua apa yang disampaikan sama Fakhri Husaini ini nggak ada salahnya, boy. Dan ini juga bisa untuk mengingatkan ya El Sintayongisme Nova Arianto untuk bisa jeli, untuk bisa ngelihat ini peluang besar sekali untuk lolos ya. Apalagi secara mengejutkan kita berhasil ngalahin Korea di pertandingan pertama kemarin. BTW buat yang nggak tahu, besok timnas kita bakal main jam 10 malam, boy. Untuk previewnya besok ya. Menurut kalian gimana, boy? Terkait dengan statement dari Fakhri Husaini ini, kalian setuju sama Doi atau enggak? Lalu di sisi lain, Bung Towel kembali disindir warganet dan supporter. Mengingat Bung Towel pernah menyindir Coach Nova kurang cocok membawa tim U17 menang karena terlalu Sintayong. Timnas U17 menang, Bung Towel kena sindiran netizen bola.
Timnas U17 Indonesia sukses mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga grup C Piala Asia U17 di Jeddah. Gol tunggal Evandra Florasta di menit 90+2 menjadi penentu 3 poin yang diraih Garuda Asia. Kemenangan ini membuat netizen menyindir Bung Tawel karena pernyataannya sebelumnya. Bung Tawel pernah berkata bahwa Nova itu ismenya sudah terlalu Shin Tae-yong. Hal itu karena Nova menitik beratkan pada bertahan, fisik yang bagus dan akurasi passing. Ini mirip filosofi yang dianut oleh mantan pelatih timnas, Shin Tae-yong. Sekarang netizen memberikan bukti bahwa formula Nova efektif membungkam Korea Selatan. Netizen memberikan sindiran dengan meme yang ramai beredar di media sosial. Lalu Coach Justin tak lepas dari supporter. Ingatkah? Dulu teori tinggi badan Coach Justin terpatahkan saat Timnas Indonesia U17 versus Korsel menang bola atas. Coach Justin pernah pada penjelasannya bahwa semua gol Iran versus Timnas Indonesia U20 saat itu dari bola atas. Timnas Indonesia kalah tinggi, ujarnya. Lu kalau lawan lu tingginya 185, lu 175, lu mau ngelawan gimana? Atau 80 ke atas, di mana mereka jauh lebih kuat dengan bola-bola atas. Gak ada yang salah, memang kualitas pemain kita seperti ini. Ditulis lagi, kenapa kita ngambil yang pemain tinggi 185 ke atas? Lu pikir 185 ke atas semua bisa main bola? Hal-hal kayak begini yang bikin gue kocak gitu loh. Kalian ingat nggak waktu Timnas U20 asuhan Indra Safri kalah 3-0 di Piala Asia kemarin? Dimana semua golnya itu kan dari bola atas. Ada pandit yang ngomong, itu bukan salah pelatih katanya. Kalau lu tinggi 170-an, lawan lu 180-an, lu kalah duel bola udara, ya itu bukan salah pelatih. Teorinya itu dipatahkan oleh Timnas U17 tadi malam. Ya kalau kita lihat di sini ya, rata tinggi Indonesia itu paling rendah nomor 2 bang, 173 cm. Sementara Korea Selatan nomor 2 tertinggi, rata-rata 180 cm. Nah kalau kalian nonton tadi malam di menit 37 itu ya, pada saat Korea Selatan dapat sepak pojok, jelas ini. Coba kalian lihat di sini ya, pada saat berbaris ini coba lihat. Pendek-pendek ini pemain timnas kita ini. Tengok pemain Korea Selatannya, tinggi-tinggi semua mereka. Tapi kenapa bisa Indonesia meredam Korea? Nggak bisa Korea Selatan memanfaatkan tinggi badan? Ya berarti karena instruksi pelatih. Artinya teori si pandit itu terbukti nggak? Nggak terbukti teorinya. Orang kalau udah pemuja total football ya begitu. Yang penting main menyerang. Terdiam itu pandit sekarang. Tapi congrats untuk Timnas Indonesia. Selamat atas kemenangannya. Kita hanya butuh satu kemenangan lagi. Kita akan ke Piala Dunia U17. Salam De Matteo.